Haleluya, shalom saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang berada di program Tuhan ada banget. Ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, Dia sungguh nyata, Dia ada banget. Realitasnya Dia tetap mengasihi kita. Kita sedang berada di hari-hari di mana Yesus menyelesaikan karyanya di atas salib, sampai kita dapat memperingatinya Jumat Agung nanti. Namun sebelum kita sampai di Jumat Agung, kita akan belajar bagaimana gerhana matahari terjadi di bulan purnama. Hal yang tidak mungkin terjadi menurut kacamata para astronomi, tetapi itu bisa terjadi di hari Paskah. Karena Matius pasal 27 ayat 45, Markus 15 ayat 33, Lukas 23 ayat 44, mengatakan laporan yang sama pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Jam-jam itu adalah jam-jam di mana Yesus mengakhiri hidupnya, detik-detik terakhir di kayu salib. Kita perlu tahu bahwa Paskah itu dalam kalender kita berakar dari bahasa Yunani Paskah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani namanya Pesach. Tahun 1530, William Tyndale menerjemahkan dengan kata melewati. Paskah ini untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan mereka memperingatinya di bulan Nisan. Bulan di mana terjadi musim semi. Musim semi itu terjadi di bulan purnama. Dan ketika bulan purnama terjadi, maka tidak mungkin akan terjadi gerhana. Tetapi bulan purnama bisa terjadi gerhana matahari. Mengapa? Karena Yesus Kristus mati. Dia adalah matahari kehidupan. Dia adalah terang dunia. Kita tahu Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yesus mengatakan terang dunia. Dan terang itu sudah teraniaya. Terang itu seolah-olah diliputi oleh begitu banyak kejahatan-kejahatan, kegelapan-kegelapan yang memungkinkan Yesus Kristus menderita di kayu salib. Di hari-hari terakhir dia menghembuskan nafasnya. Di tahun 221 Masehi, Julius Africanus, dia menemukan sebuah tulisan Talus tahun 52. Talus ini adalah penulis sejarah Mediterania Timur. Dia mengatakan bahwa bagaimana kegelapan itu menguasai seluruh tempat di mana Yesus disalibkan. Seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah melaporkan bahwa ada suatu kegelapan yang luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu itu tahun 32 Masehi, yakni penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Talus memperkirakan bahwa kegelapan itu merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari Paskah pasti selalu jatuh bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Tetapi realitasnya perjanjian baru, Alkitab yang tidak mungkin salah, menceritakan di tengah-tengah bulan purnama terjadi gerhana matahari. Itu membuktikan bahwa alam ikut bereaksi. Penyataan umum ikut menyatakan kepada kita bahwa kematian Kristus sangat nyata. Kematian Kristus adalah fakta sejarah. Sekalipun terjadi bulan purnama, di situ ada gerhana matahari. Mengapa demikian? Karena terang itu telah ditolak oleh dunia. Saudaraku, seperti kelahirannya. Kelahirannya juga demikian. Masa-masa kegelapan ada 400 tahun. Tidak ada sesuatu yang dinyatakan oleh Allah melalui nabi, rasul, atau siapapun. Itu masa-masa gelap, masa-masa blank. Tidak ada suara Tuhan. Dan 400 tahun kegelapan itu, Yesus lahir di tengah-tengah kegelapan.
Di sana ada bintang yang menunjukkan arah untuk orang Majus di mana bayi itu dilahirkan. Maka terjadilah kebenaran bahwa di dalam kegelapan terbitlah terang. Bintang itu menunjukkan jalan dan menunjukkan langkah. Di mana kegelapan ada, maka bintang itu bersinar menerangi kegelapan. Sebaliknya di hari Paskah, di mana bulan purnama yang begitu indah, begitu terang, begitu luar biasa, tetapi karena Yesus mati, maka terjadi gelap gulita, gerhana matahari. Walaupun itu tidak mungkin bagi akal manusia, tetapi itu mungkin bagi Allah. Saudaraku, Tuhan ada banget bagi kita sekalian. Oleh sebab itu kelahiran dan kematiannya saja sudah sangat spektakuler. Allah menyatakan, Allah membuktikan bahwa kelahiran dan kematiannya menunjukkan dia pribadi yang istimewa. Dia Tuhan bagi saudara, dia Tuhan bagi kita. Kelahiran dan kematiannya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat, dan dia mati karena menebus kita dari segala dosa kita. Kalau bangsa Israel memperingati Paskah untuk mengingat kembali bagaimana Allah membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan oleh Musa, maka Paskah kita di mana Yesus membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan kesalahan kelemahan kita. Tuhan ada banget buat kita sekalian. Haleluya. Amin.